Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madinah dipenuhi berbagai peninggalan sejarah peradaban Islam, tak terkecuali masjid. Salah satunya adalah Masjid Quba yang terletak di perkampungan Quba, sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Quba didirikan pada tahun 1 Hijriah, tepatnya hari Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September tahun 622 Masehi di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amr bin Auf. Masjid Quba dirancang sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Peletakan batu pertama atau batu mihrab masjid yang menghadap Baitul Maqdis ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kemudian diikuti berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Pernah mengalami peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis, kemudian diputar balik menghadap Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Masjid yang pada awal bangunannya begitu sederhana dan bersahaja, menjadi pondasi bentuk sebuah masjid yang kelak dibangun di kemudian hari. Di tengahnya terdapat ruang terbuka yang disebut sahan. Terdapat satu ruang persegi 4 untuk sholat dan sebuah serambi. Ruang bertiang pohon kurma dan beratap pelepah daun kurma yang dicampur tanah liat. Di tempat itu terdapat sumur untuk mengambil wudhu. Masjid Quba merupakan masjid kali pertama pelaksanaan sholat berjamaah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pertama yang membangun 4 menara Masjid Quba setinggi 47 meter. Rekonstruksi berikutnya terjadi pada masa Sultan Al-Ashraf dari dinasti Namluk, melengkapinya dengan sebuah mimbar baru dari batu pualam. Di kemudian hari, mimbar itu dijuluki Mimbar Masjid Raya. Seiring jalannya zaman dan waktu, luas kawasan Masjid Quba ini berkembang menjadi sekitar 135.000 meter persegi, dengan taman depan dan belakang yang terdapat berderet pohon kurma yang rindang. Di halaman depan masjid terdapat taman air mancur. Memiliki ruang salat utama seluas 5.035 meter persegi yang dapat menampung hingga 20.000 jamaah. Sebagai bandingan, pada zaman Rasulullah SAW, luasnya hanya 200 meter persegi. Sejatinya, kemegahan dan keindahan yang terpancar dari Masjid Quba bukanlah keutamanya, hanya keimanan dan ketakwaanlah yang mendasarinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu ia salat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Riwayat tersebut ditulis dan hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Pada tahun 1986, masjid ini kembali direnovasi dan memperluas bangunannya dengan tetap mempertahankan arsitektur tradisionalnya. Di sisi selatan terdapat galeri terbuka dengan deretan tiang. Di sisi utara terdapat 2 serambi juga bertiang. Di sisi timur dan barat terdapat tempat terbuka dengan dinding beton. Di bagian atasnya berjajar 6 kubah besar, masing-masing berdiameter 12 meter, dan 56 kubah kecil masing-masing berdiameter 6 meter. Masjid Quba memiliki 19 pintu, terdiri dari 3 pintu utama yang berdaun pintu besar, 2 pintu untuk jemaah laki-laki, dan 1 pintu jemaah perempuan, dan dilengkapi dengan berbagai petunjuk dan informasi. Jika datang ke Madinah, jangan melewatkan Masjid Quba. Ada banyak keutamaan di masjid pertama umat muslim ini. 2 masjid istimewa, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba ini, kini terhubung pedestrian atau jalur pejalan kaki yang jaraknya 3,1 km. Membujur dari arah utara ke selatan, dimulai dari taman dekat Masjid Al-Gamamah atau Masjid Awan yang menjadi titik awal pedestrian.
1 kilometer menjelang Masjid Quba, ada gerbang bertuliskan, Marhaban bika fi mata ajiri ahlil Madinah. Selamat datang di kawasan pertokoan warga Madinah. Demikian napatilas Masjid Quba di Madinah Al-Munawwaroh, Juli 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.